Senin tanggal 10 Juli Lady Nayoan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai untuk Randy Kejaernet ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Di tengah gugatan yang diajukan oleh Lady Nayoan, Randy Kejaernet mengaku begitu menyesal lantaran telah menyakiti hati Lady hingga akhirnya sang istri menggugat cerainya. Lebih lanjut, diungkap Randy Kejaernet bahwa dirinya akan berusaha mempertahankan rumah tangganya yang berada di ujung tanduk saat ini. Lantas seperti apa sikap Randy ketika melihat sang istri akhirnya menggugat cerai, yang seolah sudah tak kuat menahan kekecewaan dan sakit hatinya? Lalu benarkah jika Randy akan merubah tato wajah Shahnaz dengan wajah Lady Nayoan? Dan apa pula alasan Randy yang secara tiba-tiba berubah gambar tatonya tersebut? Bini lu pertama kali lihat tato lu punggung itu, udah pernah lihat langsung? Atau udah? Kecewa Banget. iyalah. Kenapa? Ya, kenapa? Iya, kenapa? Gue jawab jujur. Gue jawab jujur ke dia. Gue tahu. Maksudnya gini loh. Ya gue tahu lah. Pasti kayak orang-orang akan bilang kayak, gila, istri lu lagi hamil. Ya bukan berarti gue telantarin. Cuma buat di sini terus gimana? Gue nggak tahu kemana. Terapi gue ya satu doang. Tapi kalau misalkan sekarang begini nih, kan dia udah tahu nih, dan lu udah minta maaf segala gini. Lu kan akan perbaiki tindakan lu, perlakuan lu. Nah, tato ini bawa kemana, bro? Tetap begini aja? Lebih ke gini sih, gue perbaiki. Perbaiki juga? Perbaiki. Dibikin lebih cakep? Ya. Make up ini. Atau dirubah jadi muka bini? Nggak mungkin. Jangan. Operasi plastik kan nggak ada di tato. Ya Lebih kayak gini sih, mungkin tanggung jawab gue ke anak-anak. Someday anak-anak gue akan tahu, teman-temannya akan nanya, kehidupan sosialnya akan nanya. Someday dia akan gede, someday dia akan pengen punya pasangannya akan nanya, papa kamu yang ini ya. Menurut lu itu masih bisa diperbaiki? Segede begitu? Kalau menurut aku sih bagus, maksudnya setidaknya dia memberikan bukti sama istri dan orang banyak dan keluarga terutama bahwa memang dia ingin merubah, dia ingin meminta maaf tapi secara dengan jalan seperti itu gitu. Tapi kalau aku bilang sih kasih kesempatan lah. Pasti prosesnya lama juga sih Mbak kalau yang menghapus tato itu juga ya. Sudah terlambat juga sih kalau udah ketahuan semuanya kayak gitu. Selain itu, Randy juga seakan tak patah semangat untuk bisa tetap mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut terlihat dari postingan terbaru berupa foto dengan caption menyentuh yang diunggah Randy di media sosial pribadinya. Dalam postingannya itu, Randy meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Maafin Papa ya, aku telah merusak kebahagiaanmu, tapi aku berjanji akan memperbaikinya selamanya untuk kalian. Terutama ibumu, aku akan memperbaikinya. Tulis Randy. Gue selalu bilang sama Lady, maksudnya kelemahan gue tuh sebenarnya anak-anak. Gue sayang sama anak-anak gue banget. Gue nggak mau sampai sini ngaruhin perilaku gue ke anak-anak. Ya intinya lebih kayak gitu sih, lebih ke situ. Jadi kayak Lady itu ibu yang baik, istri yang baik. Iya. Gue nggak pernah bilang dia kurang apa enggak. Cuma kan gue nggak bisa tumpahin semua. Ya udahlah, beban dia udah banyak lah. Udah ngelahirin anak-anak gue udah. Terus gue masih mau kasih ini. Dari masalah itu gue belajar kayak jujur tuh sakit. Buat jujur itu sakit. Jujur itu nggak akan diterima sama semua orang. Ya. Tapi at least itu akan diterima sama diri lu sendiri. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya. Kebaikan internal keluarga saya.
Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya. Dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, setelah mengunggah video klarifikasinya bersama Shanaz, sayangnya JJ kini justru harus menerima kenyataan bahwa banyak netizen yang tak simpati dengan keputusan JJ tersebut. Apalagi saat JJ mengucapkan kalimat, apapun kesalahan istri gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Atas pro kontra tersebut seperti inilah pandangan ulama maupun psikolog terkait statement dari JJ tersebut. Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Memang dia lakukan apa yang berdasarkan syariat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ya. Allah bilang, engkau adalah pakaian untuk pasanganmu, pasanganmu adalah pakaian untuk dirimu, menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita, menutupi daripada aib-aib kita. Ini salah satu yang memang harus dilakukan oleh setiap pasangan. Tidak saling mengumbar aib. Jikalau suami tidak marah atau tidak cemburu atau tidak memiliki rasa kesal ketika melihat seorang istri yang memang dia minimal bersentuhan tangan hanya sebentar saja pada bukan muhrimnya, atau bercengkrama begitu intim ya, yang bukan pada muhrimnya, si suami melihat itu biasa saja, ini pun tidak dibenarkan di dalam Islam, maka dikategorikan dayus. Nah, dayus ini adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tugas suami juga untuk menjaga kehormatan dan muruah seorang istri. Dari statement-statement yang dia ungkapkan, memang dia sudah paham betul lah bahwa ini adalah jalan yang harus aku pilih, jalan yang harus aku hadapi gitu. Namun semoga beliau juga betul-betul ya mau memberikan perbedaan perlakuan kepada rumah tangga dan istrinya, karena kembali lagi memutuskan bersatu kembali dalam satu pernikahan yang pernah terjadi perselingkuhan di dalamnya, ini bukan satu hal yang mudah gitu ya. Perlu membangun lagi rasa percaya, rasa aman untuk mereka berdua bisa membangun relasi yang lebih baik ke depan. Tak melulu komentar negatif, banyak juga netizen yang mengancungi jempol atas kesabaran JJ selama ini dalam menghadapi kasus berat yang menimpa rumah tangganya. Bahkan JJ pun kerap disebut-sebut sebagai Nagita versi laki-laki karena sabar dalam menghadapi pasangannya. Bahkan Raffi Ahmad pun menyebut bahwa JJ adalah orang yang sabar.